Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama Hendro di sini di channel Kelas Coding. Pada playlist Java Tips and Trick berikut ini, ya kita akan bahas terkait satu contoh sederhana implementasi bagaimana kita mengecek apakah bilangan itu adalah prima atau tidak, gitu ya. Nah, biasanya aplikasi ini sering sekali ditanyakan di tugas-tugas perkuliahan mungkin, atau bahkan pada saat kita wawancara pekerjaan, gitu ya. Nah, saya rasa ini cukup menarik dan layak untuk kita lihat bersama. Ya, seperti yang kita tahu, bilangan prima itu adalah deret bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri ya. Seperti angka 2, 3, 5, 7, berapa lagi, 11 gitu ya, dan seterusnya. Jadi, rule-nya itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan angka 1 atau dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia habis dibagi dengan angka yang lain, artinya itu tidak termasuk bilangan prima. Nah, saya sudah menyiapkan semacam flowchart bagi kita untuk memahami bilangan prima itu lebih mudah ya, seperti yang kita lihat di layar di sini. Sebentar, semoga bisa dilihat dengan jelas. Oke, jadi untuk mengaplikasikan algoritma ini dalam program, ya kita bisa mengikuti flowchart ini. Ya, jadi misalnya ya, saya akan membuat bilangan prima dari angka dari 1 sampai 20. Kita akan cek apakah bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu termasuk prima atau tidak. Nah, kurang lebih flowchart ini akan menjelaskan bagaimana proses atau algoritma dari bilangan prima itu sendiri. Ya, jadi pertama di sini misalnya kita akan set status atau kita asumsi bahwa setiap bilangan itu adalah prima. Oke. Kemudian kita set sebuah variabel dimulai dengan 2, i sama dengan 2. Di sini maksudnya adalah karena kita tahu bahwa 1 kita nggak anggap, ya kita langsung mulai aja dari angka 2, gitu ya. Kemudian kita lakukan perulangan ya, sampai misalnya i ini kurang dari atau sama dengan 20. Nah, 20 ini batas atasnya ya. Kalau kita ingin ngecek misalnya bilangan prima dari 1 sampai 100, berarti 20 ini kita ganti jadi 100. Ya, demikian seterusnya. Nah, jadi selama perulangan ini belum berhenti, ya, selama i kurang dari sama dengan 20, ini ada yes. Atau kalau misalnya nanti udah lebih dari atau sama dengan 20, maka selesai perulangannya. Nah, selama masih memenuhi kondisi ini atau kurang dari 20, ya, i kurang dari 20, maka saya akan mendeklarasikan sebuah variabel j. Nah, variabel j ini kita start dari 2 ya. Kemudian di dalam perulangan i tadi kita akan lakukan inner loop di sana atau perulangan terhadap j lagi ya. Kondisinya adalah selama j kurang dari i. Jadi di sini sebenarnya kita akan melakukan inner loop ya, perulangan di dalam perulangan di mana kita akan mengecek untuk setiap i apakah dia habis dibagi dengan j gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang habis dibagi dengan J, ya ini ada kondisinya, jika ini belum, selama J masih kurang dari I, ya, yes di sini. Nah, di sini kita cek, kalau misalnya I dibagi dengan J, ya, untuk setiap J, itu ternyata ada yang 0, maka ini akan kita anggap bahwa bilangan I tersebut, ya, bukan prima. Sehingga di sini primanya menjadi false, dan kalau sudah kita anggap dia false, ya kita langsung stop aja perulangannya, nggak perlu dilanjutkan. Jadi kita langsung break di sini dan kita langsung cek apakah primanya masih true, ya. Otomatis di sini kalau kita udah break, primanya udah false ya. Nah, kalau primanya masih true, dia akan cetak angka prima tersebut atau i tersebut. Kalau primanya false, maka dia akan ke next i ya, i berikutnya di sini. Oke, kemudian i berikutnya, kemudian kita asumsikan lagi i berikutnya itu adalah prima. Demikian seterusnya, ya. Dia akan lakukan perulangan lagi untuk setiap j dibagi dengan j. Kalau misalnya dia itu habis, maka kita anggap itu bukan prima. Nah, kalau misalnya dia belum habis, ya dia akan loop terus si j-nya tadi. Jadi j untuk setiap j itu akan dicek. Oke, untuk setiap j itu akan dicek apakah habis. I di modulus dengan J itu habis nggak gitu ya. Kalau habis maka dia bukan prima. Oke.
Tapi kalau enggak, maka asumsi kita bahwa bilangan itu adalah prima akan tetap true gitu ya, sampai akhirnya J-nya habis gitu ya, sampai akhirnya J-nya habis. Dan di sini kondisi is prima masih sama dengan true, dan kita akan print I sebagai bilangan prima. Nah, kurang lebih seperti itu algoritma sederhananya ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan dia di dalam kode program Java seperti apa. Nah, saya mau pakai NetBeans sebagai IDE-nya di dalam video ini. Seperti biasa, NetBeans ini umumnya digunakan oleh teman-teman mungkin yang baru mulai belajar Java ya, karena simple banget cara menggunakannya, UI UX-nya itu simple banget. Jadi saya pilih NetBeans untuk mempermudah kita mempelajari tips and trick di playlist Java ini ya. Oke, sebentar saya akan loading dulu NetBeans IDE saya. Kita tunggu beberapa saat. Iya, ini NetBeans-nya yang sudah running ya, teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman juga boleh-boleh saja menggunakan IDE yang lain ya, seperti IntelliJ misalnya, atau VS Code, atau mungkin Eclipse gitu ya. Mungkin di video-video saya yang lain yang topik yang agak advance gitu ya, saya sering menggunakan VS Code atau mungkin IntelliJ. Nah, tapi sekali lagi saya menggunakan NetBeans di sini cuman supaya mudah saja ya, untuk mempermudah. Dan setahu saya seperti yang saya katakan tadi, umumnya teman-teman yang baru belajar Java itu banyak yang menggunakan NetBeans IDE. Oke, ini sebentar saya kecilkan sedikit window-nya supaya saya bisa menampilkan algoritma yang tadi di samping sini. Oke, dan kita akan implementasi ini di dalam kode program langsung gitu ya di Java. Oke, ini di sini, kemudian ini saya ya. NetBeans-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita new project aja. Saya pilih Java Application, kemudian mungkin di sini saya kasih nama demo prima gitu ya. Kemudian saya finish. Dan kita tunggu beberapa saat sampai project-nya itu berhasil di generate atau di create. Oke, seperti ini. Dan mungkin di sini saya cek dulu. Oke, sorry, ini saya refaktor sedikit ya, supaya package name-nya ini jangan terlalu panjang seperti ini. Oke, saya refaktor, dan kemudian kita buatkan kelas primanya ya, demo primanya di sini. Misalnya demo prima, oke, atau apapun namanya. Oke, kita create kelasnya, kemudian di sini langsung aja saya buat public static void main. Jadi ini kelas yang langsung bisa kita running nanti ya, public static void main. Kemudian ya seperti biasa ya, untuk start main methodnya kita menggunakan kurang lebih sintaks seperti ini. Nah, baik, kita langsung lihat aja implementasi dari bilangan prima ini sesuai dengan flowchart yang ada di samping. Nah, yang pertama kita diminta di sini ya, is prima sama dengan true. Saya buat aja sebuah variabel is prima sama dengan true ya. Ini maksudnya adalah kita berasumsi bahwa semua bilangan itu adalah prima. Jadi prima true gitu ya, is prima sama dengan true. Kemudian saya deklarasikan sebuah variabel i ya, counternya ini adalah si i ini ya. Jadi kita akan mengecek bilangan prima untuk setiap i ya, misalnya i dari 2 sampai 20 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian ya udah kita lakukan perulangan while i kurang dari misalnya sama dengan 20 misalnya atau 100 misalnya, sama terserah teman-teman. Saya coba 20 aja biar nggak terlalu panjang. Kemudian di sini ya, ini while i kurang dari 20 itu implementasi yang ini, perulangan yang ini. Oke. Nah, kemudian selama i kurang dari sama dengan 20, yes-nya itu berarti di dalam sini. Ya, n-nya itu berarti kalau udah selesai ya. Nah, yes-nya di situ kita lihat di sini ada deklarasi variabel j. Berarti di sini kita implementasikan aja j sama dengan 2. Kemudian ada perulangan lagi di sini ya, selama j kurang dari i. Berarti di sini saya kasih aja while j kurang dari i. Oke, selama j kurang dari i nih ya, mengarah ke sini, maka kita coba bagi i dibagi j.
apakah sama dengan 0. Kita cek aja if I di modulus J sama dengan 0, maka perhatikan di sini yes, kalau iya maka is prima false. Kita langsung override is primanya sama dengan false. Oke. Dan kita break. Nih, kita break artinya ya kalau dia kalau dia sudah ketemu bukan prima ya nggak usah dicek J berikutnya ya. Langsung kita stop aja, break di sini. Nah, kemudian kalau seandainya I modulus J atau dibagi dengan J itu tidak sama dengan 0, ya, yang ini no, maka J++. Artinya di sini kita counter ke J berikutnya. J++ itu ke J berikutnya. Jadi dia akan berulang nih di sini nih. Ya, dia akan berulang terus sampai J-nya habis gitu ya. Sampai J-nya habis. Nah, kalau nggak pernah masuk ke sini, ya nggak pernah masuk ke is prima sama dengan false, berarti nanti is prima sama dengan true gitu ya. Nah, disinilah kita cek ya sampai J-nya habis di sini. Apakah asumsi kita is primanya itu saya bisa tulis seperti ini saja, atau supaya memudahkan kita ya kita bisa cek juga seperti ini. Apakah is prima sama dengan true gitu ya? Jika iya, maka kita cetak I di sini. Oke, saya kasih cetak spasi supaya kita bisa lihat apa namanya angka berapa saja yang termasuk prima, gitu ya. Nah, jadi di sini ya kita lihat di sini ya. Jika prima sama dengan true, yang ini, oke, yes, maka kita cetak I. Ini kita cetak I. Kalau enggak ya, kalau enggak berarti I++ ya. Counter I berikutnya I++ dan ya kita kembalikan asumsi kita bahwa is prima adalah true atau kita anggap bahwa I berikutnya itu adalah prima. Ya, begitu seterusnya. Jadi dia akan looping lagi ke I yang berikutnya untuk mengecek apakah I tersebut prima atau tidak. Ya, sampai akhirnya I itu kurang dari sama dengan 20. Oke? Kurang lebih seperti itu algoritmanya. Langsung kita coba aja. Ini saya coba running, klik kanan, kemudian saya coba run. Dan kita tunggu beberapa saat. Aplikasinya di-compile dan kita akan bisa lihat outputnya di konsol di bawah. Ya, oke. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Dan itu adalah bilangan prima, gitu ya. Artinya, algoritma yang ada di flowchart ini untuk menentukan apakah bilangan itu prima atau tidak, berhasil kita implementasikan di sini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa ganti 20 tadi ini menjadi 100 kalau misalnya kita ingin cetak bilangan prima apa namanya 2 sampai 100 gitu ya. Saya coba run lagi. Harusnya kita bisa dapatkan hasil yang kurang lebih sama ya, cuman range-nya sampai 100 seperti itu. Oke, kita tunggu dan kita bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman apa namanya video di dalam playlist Java Tips ya kali ini, dan semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di video-video Java Tips and Trick lainnya. Terima kasih.